Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel THpedia. Di video kali ini saya bagikan informasi mengenai 3 jenis tenaga honorer ini akan diangkat langsung menjadi ASN pada November mendatang. Sebelum ke informasinya, pastikan kalian telah tekan tombol subscribe dan like-nya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke informasinya. Bulan November semakin mendekat, tenaga honorer semakin khawatir sebab di bulan itu adalah penentu nasib mereka. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa pegawai pemerintah hanya terdiri dari 2 status, yaitu PNS dan P3K. Serta keterangan dari Menpan-RB bahwa pada November tenaga honorer akan dihapuskan, mengakibatkan 2 konsekuensi. Yaitu apakah berarti tenaga honorer diangkat menjadi ASN? Ataukah berarti mengalami pemberhentian alias PHK? Pemerintah telah berupaya keras dalam mengatasi status dan tenaga honorer agar tidak kena PHK massal pada November 2023. Upaya pertama adalah membuka seleksi ASN dan P3K yang rencana akan dimulai pada bulan September 2023. Namun kuota yang dibuka pada seleksi tersebut hanya akan menyelesaikan 1 juta orang, itu pun bukan tenaga honorer sendiri. Menpan-RB juga memberi kesempatan kepada fresh graduate talenta digital untuk masuk di dalam kuota 1.030.751 kebutuhan tersebut. Sedangkan menurut database, masih ada kurang lebih 2,3 juta tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Upaya kedua, yaitu bersama DPR RI merevisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, di mana honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Hal ini dijelaskan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda di masa rapat panja revisi UU ASN. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 2 kriteria tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN di bulan November mendatang. Yaitu tenaga honorer yang lulus seleksi CASN 2023 yang rencana akan dibuka pada September mendatang. Juga tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu berdasarkan RUU ASN yang baru, apabila sudah disahkan menjadi undang-undang. Ditambah dengan tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN tanpa tes, karena memenuhi kriteria umur dan masa kerja sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi ASN, pada Pasal 3 Ayat 2 Poni A sampai D. A. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. B. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 tahun secara terus-menerus. C. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 tahun secara terus-menerus. D. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 5 tahun secara terus-menerus. Itulah 3 jenis tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN pada bulan November mendatang, dan selamat dari ancaman PHK massal. Sebagaimana yang telah diwacanakan. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian semua. Dan Mimin doakan semua tahun ini lulus jadi ASN. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.